Dulu, pada awal memasuki tahun Masehi, Romawi dipimpin oleh kaisar-kaisar aneh, kejam, dan memiliki penyimpangan seksual yang menyeramkan. Seorang kaisar yang seharusnya bijaksana malah menimbulkan kekacauan dan tidak bermoral. Imajiner sejarah sudah memilih 3 kaisar Romawi yang memiliki penyimpangan seksual yang di luar nalar. Oke, siapa saja kaisar Romawi yang nyeleneh, gila, dan monster dalam hal syahwat itu? Yang pertama, Kaisar Tiberius. Kaisar ini berkuasa pada tahun 14 sampai 37 Masehi. Kaisar Tiberius memang sudah terkenal sebagai seorang raja atau kaisar yang sesat dan cabul. Dengan kekuasaannya, Tiberius sering sekali mengadakan pesta kumpul kebo alias orgi. Dia mengundang para pemuda-pemudi untuk berpesta semalaman. Para pemuda dicekoki anggur hingga mabuk dan diharuskan bercinta di hadapannya secara berkelompok, dengan gaya yang ia perintahkan. Pastinya jika menolak, hukuman mati sudah di depan mata. Tidak berhenti di situ, kesesatan kaisar yang satu ini semakin menjadi. Dia menjadikan dinding kerajaan dihiasi gambar-gambar pornografi. Yang sangat mengiris hati, Tiberius ini juga terkenal sebagai kaisar yang pedofil. Jauh dari kata beradab, dan saking kejamnya tidak akan saya ceritakan di sini ya mengenai pedofilia ini. Kalian bisa cari infonya sendiri di Google. Saking terobsesinya terhadap seksualitas, sang kaisar memiliki perpustakaan sendiri khusus yang berbau erotisme. Kaisar yang kedua yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero ini berkuasa dari tahun 54 sampai 68 Masehi. Kaisar Nero terkenal sangat kejam, bengis, dan sadis. Kaisar Nero sebenarnya bukan keturunan langsung dari para kaisar. Dia menjadi kaisar karena siasat licik ibunya. Ibunya si Nero ini yang bernama Agrippina Minor sangat cantik sekali. Ibunya Nero merupakan adik dari Kaisar Caligula yang gila itu. Ada dalam video sebelumnya mengenai Caligula ini. Karena kecantikannya, Agrippina berhasil memperdaya Kaisar Claudius dan menjadikan dia permaisurinya. Seiring berjalannya waktu, si Agrippina ini meracuni Kaisar Claudius agar si Nero menjadi kaisar. Siasat licik Agrippina ini berhasil dan membuat Nero menjadi kaisar Romawi. Si Nero tak kalah licik dengan sang ibu. Karena muak melihat sang ibu selalu mendiktenya, akhirnya ibunya dibunuh oleh sang Kaisar Nero ini. Kaisar Nero suka berfoya-foya, pesta gila-gilaan hingga kas kerajaan habis. Lalu dia mulai mengambil harta para bangsawan dan pejabat lain, bahkan uang dari kuil juga diembatnya. Kelicikan yang paling dikenal dunia adalah ketika Kaisar Nero membakar kota Roma dan memfitnah kaum Kristen yang melakukannya, sehingga waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum Kristen. Kegilaan Kaisar Nero juga terjadi pada kedua istrinya. Setelah menceraikan istri pertamanya, dia lalu memenggal kepala mantan istri itu, lalu membawa potongan kepalanya kembali ke istana agar istri keduanya bisa mengoleksinya. Tidak berbeda dengan istri pertamanya, istri keduanya pun dibunuhnya. Dia menendang istri keduanya yang sedang mengandung hingga meninggal. Dari sisi permesuman tidak kalah menghebohkan. Si Nero ini melihat seorang anak laki-laki yang mirip istri keduanya, lalu memaksanya memakai baju perempuan dan menikahinya. Tidak sampai di situ, dia mengebiri pemuda itu. Pada akhir kisahnya, Kaisar Nero memilih bunuh diri saat dirinya akan ditangkap oleh tentara Romawi dan rakyat, karena mereka sudah muak dengan tingkah laku sang Nero. Yang ketiga adalah Raja Elagabalus, yang berkuasa pada tahun 218 sampai 222 Masehi. Kaisar ini memang belum begitu terkenal dibanding kaisar lainnya. Namun tingkahnya tidak kalah gilanya, terutama yang berhubungan dengan penyimpangan seksual. Dia merupakan kaisar waria atau transgender. Hal kontroversinya yaitu menikahi biarawati. Padahal biarawati tidak boleh dinikahi waktu itu. Selain menyukai wanita, dia juga berkali-kali tidur dengan banyak laki-laki. Dia juga menikahi budak laki-lakinya dan suka berpakaian seperti layaknya ratu.
Ia menyuruh dokter terhebat di masanya untuk mengebiri budak laki-laki yang ia nikahi tersebut dan memberinya semacam transplantasi kulit mirip Mrs. V. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama. Dia dibunuh oleh pihak oposisi atas rencana neneknya sendiri. Dia dibunuh di usia 18 tahun dan hanya memerintah Romawi sebentar saja. Itulah 3 kaisar Romawi yang dirangkum oleh Imajiner Sejarah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut.